Ini bukan dongeng. Meskipun sebagian besar masyarakat Indonesia, terutama warganet yang mudah terprovokasi, lebih suka dongeng daripada fakta. Tetapi ini benar-benar fakta yang dapat dipercaya dan sudah diliput sejumlah media. Tumpukan uang dalam lembaran 100 ribuan menggunung di Gedung Bundar Kejaksaan Agung. Jumlahnya mencapai 6,625 triliun rupiah. Uang itu merupakan hasil sitaan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH yang telah bertugas selama hampir 1 tahun. Satgas PKH merupakan tim gabungan lintas kementerian dan lintas lembaga yang dipimpin oleh Menteri Pertahanan sebagai Ketua Dewan Pengarah, Jaksa Agung sebagai Wakil Ketua, dan beranggotakan Panglima TNI, Kapolri, serta 6 Menteri dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP. Sedangkan pelaksana tugasnya adalah Jampitsus Kejagung, Kasum TNI, Kabareskrim Polri, Deputi Investigasi BPKP, serta 18 pejabat Kementerian Eselon 1. Satgas PKH ini dibentuk Presiden Prabowo pada bulan Januari 2025. Hasil sitaan Satgas PKH sebanyak 6,625 triliun rupiah itu, 4,280 triliun rupiah diantaranya merupakan hasil eksekusi Kejaksaan Agung atas kasus ekspor minyak kelapa sawit, dan 2,344 triliun rupiah hasil kinerja Satgas PKH terkait tagihan denda administratif terhadap 20 perkebunan kelapa sawit dan tambang nikel ilegal. Uang itu diserahkan Kejaksaan Agung secara simbolis kepada Kementerian Keuangan, Kementerian Kehutanan, dan Badan Pengelola Investasi dan Antara Indonesia untuk digunakan sesuai peruntukannya, terutama untuk membangun hunian-hunian tetap bagi masyarakat korban bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Presiden Prabowo Subianto yang ikut menyaksikan penyerahan uang tersebut mengatakan bahwa uang hasil sitaan itu setidaknya dapat memenuhi separuh dari kebutuhan pemerintah guna membangun hunian-hunian tetap bagi masyarakat terdampak bencana. Yang 6 triliun aja di sini, ini kalau kita mau renovasi sekolah, 6.000 sekolah bisa kita perbaiki. Kalau kita mau bikin rumah untuk hunian tetap para pengungsi, 100.000 rumah. 6 triliun, 100.000 rumah hunian tetap. Padahal kebutuhannya berapa ya untuk bencana 3 provinsi ini? Ada yang kuasai angkanya, kurang lebih mendekati 200.000. Dengan ini saja 100.000 sudah terbayar. Bayangkan berapa korporasi? 20 ini berapa? 20 perusahaan ini. 20 perusahaan ingkar, tidak mau memenuhi kewajiban mereka yang bisa menyelamatkan hidupnya 100.000 saudara-saudara kita. Dan ini baru ujungnya. Baru ujungnya, ujar Presiden, sebab kerugian negara akibat penyimpangan, penyelewengan, dan korupsi jauh lebih besar dari uang yang sudah berhasil disita Satgas PKH dan Kejaksaan Agung kali ini. Sebab praktek perampokan kekayaan negara itu sudah berlangsung belasan, bahkan puluhan tahun. Saudara-saudara sekalian, saya kira ini bisa dikatakan baru ujung dari kerugian bangsa dan negara kita. Baru ujung. Penyimpangan seperti ini sudah berjalan belasan tahun, bahkan puluhan tahun. Ini yang saya sebut dilakukan oleh mereka-mereka yang menghanut filosofi dan faham serakah nomics, berani melecehkan, berani menghina negara kesatuan Republik Indonesia, menganggap sepele pemerintah Republik Indonesia, menganggap pejabat-pejabat di tiap eselon bisa dibeli, bisa disogok, sehingga mereka leluasa berbuat sekehendak mereka. Begitu saya menerima mandat, saya sudah bertekad untuk melawan korupsi, melawan perampokan kekayaan negara oleh siapapun, dimanapun. Memang benar apa yang dikatakan Presiden Prabowo, bahwa uang sebanyak 6,625 triliun rupiah yang telah disita Satgas PKH dan Kejaksaan Agung baru ujungnya. Sebab menurut Jaksa Agung ST Burhanuddin, selaku Wakil Ketua Satgas PKH, potensi penerimaan negara dari denda administratif atas berbagai pelanggaran di kawasan hutan yang dapat diterima Satgas PKH nilainya mencapai 109,6 triliun rupiah dari perusahaan-perusahaan sawit dan 32,6 triliun rupiah
dari perusahaan-perusahaan tambang ilegal. Fakta lainnya, Satgas PKH yang telah bekerja selama 11 bulan itu juga berhasil menyita 4.081.560 hektar kebun sawit dan tambang ilegal yang setara dengan 8 kali luas Pulau Bali. Lahan yang telah ditertibkan Satgas PKH itu termasuk seluruh tambang yang melanggar aturan di kawasan Geopark Raja Ampat, serta 1.000 tambang timah ilegal di Pulau Bangka Belitung dan sekitarnya. Sekitar 688.427 hektar kebun sawit dan tambang ilegal di kawasan hutan lindung di 9 provinsi yang luas keseluruhannya setara dengan 10 kali luas Provinsi DKI Jakarta sudah dikembalikan oleh Satgas PKH kepada Kementerian Kehutanan untuk direhabilitasi menjadi hutan konservasi, termasuk yang berada di kawasan Taman Nasional Tesonilo, Provinsi Riau. Semua yang diungkapkan Jaksa Agung ST Burhanuddin itu, sekali lagi, adalah fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan yang disebarkan para influencer di media sosial lebih banyak berupa dongeng. Di antaranya dongeng tentang Prabowo yang dituduh memiliki jutaan hektar perkebunan sawit yang ditenggarai menjadi penyebab banjir dan longsor di Sumatera. Tuduhan ini sudah dibantah oleh Hasim Joyo Hadikusumo bahwa Prabowo tidak memiliki perkebunan sawit satu jengkal pun. Bahkan Prabowo sudah menyerahkan lahan konsesinya seluas 90.000 hektar di Takengon, Aceh kepada WWF untuk dijadikan lahan konservasi gajah. Lahan konsesi milik Prabowo itu tidak pernah digunakan menjadi perkebunan apapun, tetapi ditanami pohon-pohon pinus, sehingga hutan pinus di lahan konsesi tersebut sangat layak untuk dijadikan konservasi gajah, yang jumlahnya kian menyusut akibat dibantai para pemburu yang memanfaatkan gadingnya. Kesaksian pihak WWF dan Kementerian Kehutanan yang pernah meninjau lahan bakal konservasi gajah itu tetap saja tidak dipercaya oleh banyak pihak, termasuk oleh salah satu media yang berafiliasi pada pihak asing, namun beroperasi di Indonesia. Celakanya, banyak orang lebih percaya pada dongeng dan kabar bohong yang sangat mungkin merupakan hasil karangan para koruptor, para pengusaha hitam, dan para birokrat yang peluang korupsinya dibabat habis oleh Prabowo. Dongeng dan kabar bohong yang seiring sejalan dengan kepentingan asing itu pada gilirannya dimanfaatkan oleh para elit politik yang memiliki kepentingan pada pemilu 2029 mendatang untuk mendelegitimasi Prabowo yang diperkirakan bakal sulit dikalahkan. Perlawanan para koruptor, termasuk korporasi-korporasi milik para pengusaha serekonomik, memang luar biasa. Presiden Prabowo mengerti bahwa Satgas PKH mengalami kesulitan untuk memverifikasi dan merebut kembali tanah negara yang telah mereka gunakan untuk perkebunan sawit dan tambang ilegal. Satgas PKH harus menghadapi perlawanan keras dari para preman bayaran. Perlawanan itu tidak dilihat oleh media, tidak dilihat oleh para influencer dan para vlogger. Saya berterima kasih atas atas nama negara, bangsa, dan rakyat Indonesia. Saudara-saudara telah bekerja keras dengan sangat sulit di medan-medan yang sulit, harus verifikasi, mengecek 4 juta hektar, tidak sedikit luas lahan, jumlah korporasi-korporasi yang melanggar, upaya-upaya korporasi-korporasi itu untuk menghambat verifikasi, menghambat penyelidikan, menghambat investigasi, upaya-upaya perlawanan yang kita mengerti dan kita paham, rakyat yang dihasut, preman-preman yang dibayar untuk menantang dan melawan petugas. Ini di tempat yang jauh, tidak terlihat oleh media, tidak terlihat oleh kamera, tidak terlihat oleh influencer, vlogger dan sebagainya. Tapi saudara bekerja terus tanpa ragu-ragu karena kesetiaan saudara-saudara kepada negara Kesatuan Republik Indonesia, karena cinta saudara kepada bangsa dan tanah air kita. Saya terima kasih, saudara-saudara sekalian. Satgas PKH memang tak henti-hentinya bekerja, termasuk mengidentifikasi 27 entitas korporasi dan perorangan yang terindikasi dan berkontribusi atas terjadinya bencana banjir dan longsor di Sumatera. Bekerja sama dengan Pusat Riset Interdisipliner Institut Teknologi Bandung, ITB, Satgas PKH menemukan adanya korelasi kuat antara bencana di Sumatera dengan alih fungsi lahan yang masif di hulu daerah aliran sungai, sehingga curah hujan yang tinggi tidak bisa diserap oleh tanah yang sudah dirusak oleh korporasi-korporasi tersebut.
Proses pemeriksaan terhadap korporasi dan individu terkait masih berlangsung hingga sekarang. Lagi-lagi, semua ini merupakan fakta, bukan dongeng jahat seperti yang berseliweran di media sosial. Warganet yang tidak mengerti permasalahan yang sebenarnya sebaiknya tidak ikut-ikutan berkomentar miring, kecuali memang dibayar oleh pihak-pihak tertentu. Walyakul khairan, auliyasmut, bicaralah yang baik atau sebaiknya diam. Demikian sabda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam salah satu hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari. Anjuran Rasulullah ini mengandung arti, jika Anda tidak mengerti permasalahan yang sebenarnya, lebih baik diam ketimbang ikut-ikutan berkomentar di media sosial. Berkata baik atau memilih diam jika tidak mengerti merupakan pertanda orang yang beriman kepada Allah dan hari kiamat. Masyarakat Indonesia yang mayoritas Muslim tentunya sangat memahami hal ini. Men of our time.